Halo Sobat Indonesia Chess Today, kali ini kita akan membahas partai menarik Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura di event Champions Chess Tour pada 21 Mei 2025. Sebelum kita mulai, Chessmin harap Chess Friend terus mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe dan share konten Indonesia Chess Today. Partai ini sangat menegangkan. Hikaru sudah unggul posisi, namun entah kenapa, dia memilih resign. Hikaru memegang buah putih, sementara Magnus buah hitam, dengan kontrol waktu masing-masing 10 menit. Hikaru memulai dengan kuda F3, dibalas Magnus dengan kuda F6. Putih G3, menyiapkan gajah Fianchetto. Hitam pun membalas dengan B6, juga menyiapkan gajah Fianchetto. Hikaru menempatkan gajah di petak G2, dibalas Magnus dengan gajah B7. Putih mendorong pion D3, membuka ruang bagi gajah gelap untuk berkembang. Hitam memajukan pion C5, menjaga keseimbangan di petak center. Putih pion E4, mencoba menguasai petak center. Hitam pion D6, juga mencoba mempertahankan keseimbangan di petak center. Hikaru rokade, dijawab Magnus dengan mendorong pion G6, membuka Fianchetto gajah gelap. Putih manuver kuda G5, dijawab hitam pion H6. Hikaru memutar jalur kuda ke petak H3, sementara Magnus menjalani kuda C6. Putih mulai agresif menyerang sayap raja dengan pion F4, hitam menghalau dengan pion E6. Putih pion C3, hitam memasang gajah Fianchetto kedua di petak G7. Putih menteri E2, dijawab hitam dengan rokade pendek di sayap raja. Hikaru melanjutkan serangan ke sayap raja dengan pion G4, Magnus mendobrak sayap menteri dengan pion B5. Putih G5, kuda hitam mundur ke petak H7. Setelah putih memakan pion H6, gajah hitam balas memakan pion H6. Putih menambah tekanan sayap raja dengan menjalani menteri G4, hitam melanjutkan dorongan pion B4 di sayap menteri. Menteri putih mundur ke G3, pion hitam makan C3, dibalas putih dengan memakan balik pion C3. Gajah hitam ke A6 mengancam pion di petak D3. Kuda putih melompat ke D2, dijawab hitam dengan menteri ke A5 menambah tekanan di sayap menteri. Putih menjalani gajah B2, diikuti menteri hitam ke B5. Kuda putih ke C4, kuda hitam menantangnya ke A5. Setelah kuda putih memakan kuda hitam, menteri hitam memakan gajah putih di petak B2. Hikaru mendorong pion C4. Magnus membalas dengan mendorong pion E5. Putih mendorong pion F5 untuk membongkar pertahanan raja hitam. Magnus menjalani menteri ke petak D2 untuk menjaga ikatan diagonal ke gajah H6. Hikaru memakan pion G6, dibalas hitam dengan memakan balik pion G6. Hikaru menambah serangan dengan menteri putih memakan pion G6, skak. Raja Magnus ngumpet ke H8. Sampai di sini, analisis engine masih menunjukkan posisi imbang. Setelah kuda putih ke petak B3, menteri hitam ke E3, skak. Setelah raja putih ngumpet ke H1, benteng hitam mengancam menteri putih ke G8. Menteri putih menghindar ke H5, kemudian benteng hitam memukul gajah putih di petak G2. Setelah langkah ini, analisis engine mencatat putih lebih unggul. Setelah raja memakan G2, hitam kembali menjalani benteng ke G8, skak. Meski pertahanan raja terlihat terekspose, keunggulan putih semakin bertambah. Raja putih kembali berlindung ke petak H1. Gajah hitam ke C8, mengancam kuda putih di petak H3. Hikaru melakukan langkah bagus dengan menjalani benteng ke petak F3, mengancam menteri hitam sekaligus melindungi kudanya. Magnus menjalani menteri ke E2 untuk membuka kesempatan skak di petak G2. Hikaru kembali menemukan langkah bagus dengan benteng bergeser ke G1 untuk melindungi petak G2.
keunggulan putih semakin meningkat. Di langkah ke-32, Magnus menjalani gajah terang ke petak G4, menggarpu menteri dan benteng putih. Entah terkena tekanan mental atau ada faktor lain, Hikaru memilih resign meski posisinya unggul. Padahal waktu pikir Hikaru masih tersisa 3 menit 19 detik. Hikaru tampaknya tidak melihat jawaban benteng F ke G3. Jika gajah hitam memakan menteri, Hikaru bisa menghukum skakmat Magnus dengan benteng makan G8. Setelah resign dan kemudian tahu bahwa posisinya unggul mutlak, Hikaru cuma bisa nyengir. Inilah permainan catur, sekelas Grandmaster pun masih bisa luput melihat peluang. Salam Chess Today, salam persaudaraan.